Haleluya, puji Bapak Yahweh. Shalom Aleihim, saudara yang terkasih. Ya, apa kabar kita semua? Coba, saya rindu melihat tangan-tangan yang sungguh luar biasa, ya. Merasakan kebaikan Bapak Yahweh, boleh lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya, ya. Puji Bapak Yahweh, malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, saudara ya, di dalam ibadah mesbah doa keluarga. Dan saya bersyukur bahwa apa yang Bapak Yahweh lakukan di tengah-tengah kita itu sungguh dahsyat dan ajaib. Yang percaya katakan amin. Ya, hari lepas hari saudara kita boleh melihat kebaikan Bapak Yahweh ya, yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang sungguh dahsyat, saudara. Dia senantiasa menyertai kita, dia senantiasa memberkati kita, dia senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, sekalipun mata kita tidak melihat, saudara, ya, tetapi kita boleh merasakan bagaimana pertolongan daripada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu selalu menyertai kehidupan kita. Ya, seringkali mungkin saudara kita ada di titik-titik ya di dalam hidup yang mungkin merasakan ya ada rasa lemah, seringkali mungkin kita juga tidak berdaya. Tetapi firman Elohim berkata, justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Channel 2. Haleluya. Nah, puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu renungan. Saya didorong oleh Ruach HaKodes untuk menyampaikan hal ini, saudara, mengenai di akhir zaman akan banyak sekali muncul ajaran-ajaran yang bisa membelokkan kita kepada kebenaran, saudara. Membelokkan kita dari kebenaran maksudnya, ya. Nah, saudara, karena begitu berkembangnya teknologi di akhir zaman ini, banyak sekali ajaran-ajaran baru yang muncul. Dahulu kita mungkin masih di ajaran yang lama, yang belum mengenal nama Elohim yang benar. Tapi ketika kita sudah dibawa dalam pengenalan Elohim yang benar, maka seringkali kita juga berjumpa dengan orang-orang yang sudah mengenal kebenaran nama Elohim yang benar, Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Tetapi saudara, banyak juga mereka yang apa, saudara? Menolak Yeshua HaMashiach sebagai Elohim. Nah, saudara, saya mendapatkan, saudara, selalu ada perdebatan ya di dalam sosial media, bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya sudah kembali kepada akar Ibrani, tapi mereka menolak Yeshua sebagai Mesias. Mereka menolak Yeshua itu adalah Elohim Yahweh yang datang dalam rupa sebagai daging, yaitu manusia. Dan itu, saudara, orang-orang yang mungkin kita kenal juga ada di sana. Makanya firman itu dengan jelas mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan muncul guru-guru palsu, nabi palsu. Bukan cuma nabi palsu yang bernubuat bukan atas kehendak Elohim, tapi juga firman Elohim katakan guru palsu, berarti dia mengajarkan sesuatu yang salah. Nah, saudara, ada satu ayat yang selalu mereka pakai yang berkata bahwa Elohim itu bukanlah manusia dan tidak menjadi manusia. Tetapi waktu saya baca ayat ini, saya merasa ada satu yang mungkin mereka kurang pahami melalui ayat ini. Mari sama-sama lihat Bilangan 23 ayat 19. Nah, inilah dasar di mana mereka selalu berkata bahwa Elohim itu tidak mungkin jadi manusia. Ya, Bilangan 23 ayat 19, mari sama-sama baca. 3, 2, 1. Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta, juga bukan seorang anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dan dia tidak melakukannya, dan setelah dia berbicara maka dia tidak menegakkannya? Nah, ayat inilah yang mereka pakai, saudara, bahwa Elohim itu bukan manusia. Saudara lihat baik-baik konteksnya. Ayat itu sama sekali tidak berbicara Elohim itu tidak dapat menjadi manusia, bukan. Tapi ayat ini berbicara bahwa eksistensi sebagai Elohim, bahwa dia adalah Elohim yang tidak mungkin
berdusta. Kalau manusia tentunya bisa saja berdusta. Tapi dia sebagai Elohim pencipta langit dan bumi tidak mungkin dan tidak akan sama sekali berdusta. Amin, saudara. Jadi bukan berarti Elohim tidak bisa jadi manusia. Dia bisa menjadi apa yang dia inginkan. Oh, dia pencipta segalanya. Masa dia tidak bisa? Dia maha kuasa. El Shaddai, Elohim kita maha kuasa. Betul? Kalau dikatakan maha kuasa, maka berarti dia bisa, saudara, melakukannya. Tetapi ayat ini disalah mengerti, dikatakan bahwa tidak mungkin Elohim itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Ayat ini berbicara eksistensi sebagai Elohim, bahwa dia tidak mungkin dan tidak akan pernah berdusta. Apa yang dia ucapkan tidak akan pernah kembali lagi. Dalam Mazmur pasal 89 dikatakan, apa yang keluar dari mulut bibirnya tidak akan ditarik kembali. Amin, saudara. Nah, jadi dasar fondasi kita itu adalah Injil. Kenapa Injil, saudara? Karena Injil justru adalah penggenapan daripada Torah dan juga kitab para nabi. Semua tentang kehidupan Yeshua, dari dia lahir sampai dia mati, dia bangkit dan dia naik ke Samayim, itu tertulis dalam kitab para nabi, tertulis dalam Torah. Makanya Torah itu adalah bayangan dari apa yang akan datang kemudian. Nah, apa yang akan datang itu? Yeshua. Makanya Yeshua dikatakan adalah Torah Kaim, yaitu Torah yang hidup, saudara. Bukan lagi berdasarkan tulisan-tulisan, tetapi Torah hidup itu adalah dia menjadi daging. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu ialah Elohim sendiri. Ya. Nah, saudara lihat, ada ayat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Ini kemudian digenapi di dalam Injil. Makanya dasar kita itu adalah benar Injil. Bukan berarti kita melupakan Torah, tidak, saudara. Torah itu memang adalah bayangan dari apa yang akan datang. Makanya Torah, kitab para nabi dan Injil itu satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Ada orang yang berkata, oh, kita kembali Pak ke Yudaisme, tidak perlu lagi kita perjanjian baru, tidak perlu lagi menuhankan katanya Yeshua, tidak perlu lagi menyembah Yeshua. Dengar baik-baik, ada satu ayat dalam kitab, saya lupa Yudas atau Petrus ya, atau 1 Yohanes, dikatakan begini, saudara, bahwa barang siapa yang tidak percaya bahwa dia, Yeshua, telah datang dalam wujud daging, maka dialah anti Hamasia itu. Saudara, siapa anti Hamasia? Mereka yang menolak eksistensi Elohim yang ada dalam wujud Yeshua Hamasia. Itulah roh anti Hamasia yang bekerja di akhir zaman ini. Mari lihat Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Kalau saudara sudah ketemu, kita akan baca sama-sama. Yesaya 9 ayat yang kelima. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, mau saudara berdebat kayak bagaimanapun bahwa tidak ada nubuatan dalam Torah mengenai Elohim menjadi manusia, dengar baik-baik ayat ini. Sebab seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Nah, ini siapa, saudara? Siapa, saudara? Yeshua Hamasia. Dikatakan namanya Ajaib. Ya, pemerintahan ada di pundaknya. King of Kings, Raja di atas segala raja, Lord of Lords, Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang kekal. Ya. Dan dikatakan begini, saudara, namanya disebut Ajaib. Lalu apa? Yang pertama, namanya itu Ajaib. Yeshua itu nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, karena Yeshua itu punya arti Yahweh yang menyelamatkan. Amin. Lalu dikatakan namanya apa, saudara? Penasehat.
Dia penasehat yang ajaib. Lalu apa saudara? Elohim yang perkasa. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, ada nggak manusia yang disebut sebagai Elohim yang perkasa? Ada tidak? Ada tidak saudara? Kalau dibilang Elohim yang perkasa, berarti dia bukanlah manusia. Mengambil rupa dalam keadaan manusia, tapi dia memang bukan manusia. Dia adalah eksistensi daripada Bapa Yahweh di dalam rupa daging, bermanifestasi. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah manusia dapat menjadi Elohim? Bisa nggak manusia jadi Elohim? Tidak bisa. Tapi kalau Elohim itu maha kuasa, kan dia dikatakan ajaib, betul? Kalau Elohim yang mau jadi manusia, bisa tidak saudara? Sangat amat bisa. Karena dia maha segala-galanya. Saudara, dikatakan bahwa dia adalah Elohim yang perkasa. Ini seorang putra yang lahir daripada seorang perawan. Kalau saudara baca pasal sebelumnya, lahir dari seorang perawan. Bukankah ini nubuatan dalam kitab perjanjian lama? Maka dari Torah itu, dari sejak Pesah sudah dinubuatkan tentang kematiannya, bahwa Mesias harus menderita, Mesias harus mati sebagai domba Paskah, Pesah, lalu dia akan dibangkitkan. Amin saudara. Sebagai yang sulung dari antara yang sudah meninggal. Itu sebabnya orang melaksanakan perayaan buah sulung. Itulah Torah yang sudah hidup, yang sudah bangkit dari hanya sekedar tulisan, maka itu bisa hidup Bapak Ibu. Makanya Yeshua disebut Torah Kayim, Torah yang hidup. Nah, lalu apa saudara? Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, ini ayat ini skakmat sebenarnya. Berarti putra ini adalah Bapa yang kekal itu sendiri. Dan banyak orang yang sudah mengenal nama Yahweh itu menolak Yeshua. Mereka katakan engkau akan binasa kalau engkau menyembah manusia. Loh, siapa yang menyembah manusia? Dikatakan bahwa dia adalah Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal. Siapa Bapa yang kekal? Adakah Bapa selain Yahweh? Ada juga bapa segala pendusta, yaitu Satan. Siapakah Bapa yang kekal saudara? Bapa Yahweh. Jadi kalau dibilang dia adalah Bapa yang kekal, maka dia adalah Elohim Yahweh yang menjadi manusia saudara. Gak ada lagi yang lain. Pernah satu ketika murid-murid berkata begini sama Yeshua, Yeshua, Guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Karena Yeshua mengajarkan murid-murid tentang siapa Bapa dan bagaimana cara berdoa, Bapa kami yang di surga. Betul? Lalu murid-murid bertanya, Guru, tunjukkan kepada kami siapa Bapa itu. Lalu Yeshua menjawab apa? Engkau sudah sekian lama bersama denganku, tapi engkau tidak mengenal siapa Bapa itu. Padahal Bapa yang kekal itu sedang bersama-sama dengan mereka. Saudara, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara lihat. Jadi dalam nubuatan perjanjian lama, kitab para nabi sudah menuliskan kelahiran Mesias yang adalah Raja di atas segala raja. Bapa yang kekal itu sendiri, penasihat ajaib, Raja damai. Makanya Yeshua pernah berkata dalam kitab Injil, ini Injil itu memang dasar fondasi kita, gak bisa diubah saudara. Kalaupun kita harus kembali kepada akar Ibrani, kita memegang Torah, itu karena kita mengasihi Yeshua. Benar saudara? Tapi Torah tidak dapat menyelamatkanmu. Keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yeshua HaMashiach. Gak ada.
Lalu ada ayat berkata begini, saudara, dalam Injil. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maksudnya akulah Bapa, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Banyak orang yang menolak Yeshua. Saudara dengar baik-baik. Yang tidak menerima Yeshua tidak akan dibangkitkan di akhir zaman. Mereka semua akan dibangkitkan saat kerajaan 1000 tahun untuk dilempar ke lautan api yang menyala-nyala. Itulah penghukuman bagi orang-orang yang menolak jalan kebenaran dan hidup. Yeshua sudah bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yeshua. Bagaimana mungkin kita mau menolak Mesias itu yang sudah dinubuatkan dalam Torah, dalam kitab para nabi. Nah, saudara lihat Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. 3, 2, 1. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Putra yang Maha Tinggi. Dan Yahweh Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud leluhurnya, dan dia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Itu yang dikatakan Bapa yang kekal, Raja damai. Kerajaannya tidak akan pernah berakhir, berarti selama-lamanya. Kepada siapa malaikat mengatakan hal ini? Kepada Miriam, ibu daripada Yeshua. Makanya Bapak Ibu, nubuatan dalam kitab Yesaya tadi itu kemudian digenapi dalam perjanjian baru lewat kelahiran Yeshua melalui rahim seorang perawan. Jadi, saudara, Injil menulis kembali nubuatan di dalam Torah dan kitab para nabi untuk menyatakan, saudara, ya, bahwa janji itu telah digenapi di dalam Yeshua. Jadi Yesaya pasal 8, Yesaya pasal 9 itu semua telah digenapi dan tertulis di dalam Injil. Nah, kalau bukan Yeshua, lalu siapa yang dikatakan kerajaannya kekal selama-lamanya? Bukankah malaikat Gabriel sudah datang kepada Miriam dan menyatakan hal itu, menyatakan namanya? Kenapa namanya ajaib? Yeshua, karena namanya diberikan, bukan diberikan oleh manusia. Kalau yang memberikan nama Yesus dan Jesus itu adalah manusia. Manusia yang memberikan nama itu, manusia yang menerjemahkan nama itu. Tapi dengar baik-baik, Yeshua itu nama yang ajaib karena dikaruniakan dari Samayim langsung, bukan manusia yang memberikannya. Amin, saudara? Ya. Dan di akhir zaman, saudara lihat bahwa kaum Yahudi palsu, Yahudi KW itu, saudara, ya, yang dikatakan sinagoga Satan, akan menyesatkan para penyembah Elohim Yahweh agar tidak percaya kepada nama Yeshua HaMashiach, agar mereka tidak percaya bahwa Yeshua lah adalah Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal itu. Siapa yang membawa ajaran ini, saudara? Yahudi palsu. Karena kitab suci sudah mencatat. Mari lihat Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-9, saudara. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-9. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Juga hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka apa? Yahudi, padahal bukan. Malah sebaliknya, mereka adalah sinagoga setan. Nah, itu. Ini perbuatan-perbuatan dari mereka. Hujatan, mereka katakan Yeshua itu adalah nabi palsu. Mereka katakan Yeshua Mesias palsu. Nanti yang akan datang katanya Mesias asli. Mereka nggak tahu yang datang itu nanti anti Hamashiach, yang akan berdiri di bukit
di Bait Suci di Yerusalem. Nah, orang-orang ini mengaku dirinya siapa? Orang Yahudi. Padahal mereka adalah Yahudi palsu yang berdebat itu di sosial media. Saudara lihat, DNA-nya aja bukan DNA Israel, tapi ngaku-ngaku orang Israel, saudara. Ya, Rasul Paulus aja, saudara, lahir dari Israel asli, tapi tidak pernah menganggap dirinya seorang yang lebih Yahudi daripada yang lain. Tapi ini yang lahir di bangsa-bangsa menyebut dirinya orang Yahudi, saudara. Inilah sinagoga setan di akhir zaman, yaitu para Yahudi KW ini, saudara, akan muncul berseliweran di sosial media dan akan membelokkan jalan kebenaran di mana Yeshua HaMashiach tidak lagi dipercayai sebagai Mesias dan Elohim. Ini celaka, saudara. Hati-hati, ini pukulan bagi para penyembah Bapa Yahweh. Mengapa? Karena kita sudah dibawa kepada akar yang benar, tetapi kemudian datang para Yahudi palsu sinagoga setan ini untuk membuat saudara berpaling daripada kebenaran. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-9. Siapa para sinagoga satan ini, saudara, Yahudi palsu ini? Wahyu pasal 3 ayat 9. Lihatlah, aku menyerahkan mereka yang dari sinagoga setan, yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang-orang Yahudi, padahal mereka bukan. Sebaliknya mereka berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Ini sudah dikatakan. Yeshua yang bilang sendiri. Kenapa? Karena mereka ini menolak Yeshua. Karena mereka menolak Yeshua, maka Yeshua sendiri yang bilang, Bapak Ibu, bahwa para Yahudi palsu ini adalah para pendusta. Dan nanti mereka ini akan dibuat bertekuk lutut di hadapan kita. Kenapa? Karena Yeshua mengasihi saudara dan saya. Dia akan menjadi pembela kita. Dia akan menyatakan kebenaran. Maka yang Yahudi palsu ini akan dilenyapkan, saudara. Ada amin, saudara? Jadi Yahudi palsu ini menyangkal Yeshua adalah Yahweh yang menjadi manusia, sehingga menolak beriman kepada Yeshua. Oh, sudah banyak. Dulu seorang yang saya kenal di Facebook pernah menelepon saya, sharing bersama saya, lama sudah. Tiba-tiba sudah beralih. Ada lagi seorang yang saya kenal pernah diajak datang persekutuan, saudara. Pernah bersaksi di tempat yang lama. Nyatanya berdiri dengan tegas menyatakan bahwa Yeshua itu bukan Elohim Yahweh yang menjadi manusia. Yeshua itu hanya manusia biasa. Loh, ketemu dengan saya. Dalam beberapa waktu acara sudah, saya ketemu. Tapi saya sama sekali nggak damai sejahtera lihat muka orang ini. Karena dia menolak Yeshua sebagai Mesias. Mungkin yang punya acara ngundang dia karena sama-sama penyembah Bapa Yahweh. Tapi saudara, saya nggak ngobrol dengan orang itu. Karena ada ayat bilang begini. Kalau ada bahkan malaikat dari surga datang membawa ajaran yang lain selain daripada Injil yang kita telah terima, jangan kamu menerima dia. Amin, saudara. Jangan memberi salam kepada dia. Gak usah, saudara. Kalau mereka membawa ajaran daripada Yahudi palsu, sinagoga satan, mereka berdusta bahwa Yeshua itu adalah Mesias, Yeshua adalah Elohim Yahweh, jangan memberi salam sama dia. Orang-orang demikian dikatakan adalah pendusta. Mereka berdusta. Mereka selalu pakai ayat di bilangan tadi, saudara. Padahal ayat itu tidak berbicara konteks Elohim tidak bisa jadi manusia. Elohim tidak bisa berdusta, itu maksudnya. Karena dia bukan manusia. Karena kalau manusia itu seringkali bisa berdusta. Tapi bukan berarti dia tidak bisa jadi manusia, saudara. Karena Yesaya 8, Yesaya 9 itu nubuatan bagaimana Bapa yang kekal
Elohim yang perkasa, Raja damai, itu lahir dari seorang perawan. Amin. Tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya. Jadi mereka ini saudara adalah pendusta-pendusta di akhir zaman. Hati-hati ya, orang-orang demikian. Mereka ini adalah Yahudi palsu. Lahir saja bukan di Yahudi, bukan di tanah Israel, tapi ngaku-ngakunya Yahudi. Comot ayat sepenggal-sepenggal. Kan bilangan tadi aja tidak paham saudara ayatnya. Cuma dipakai ayat itu terus, saya lihat di perdebatan ayat itu terus dipakai. Padahal ayat itu bukan berbicara itu. Ayat itu sedang membandingkan antara Elohim dan manusia. Elohim gak bisa berdusta, manusia itu bisa berdusta. Amin saudara. Nah, mari lihat Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Elohim, berkata, oh yang penuh dengan segala kelicikan dan segala tipu daya, hai anak Satan, hai yang membenci segala kebenaran, tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Yahweh yang lurus itu? Jadi Satan berusaha membelokkan jalan Yahweh yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Orang Kedar mengakui Isa Al-Masih kan jalan yang lurus. Walaupun sebenarnya Isa Al-Masih itu bukan Yeshua sebenarnya Bapak Ibu. Tapi setidaknya dia mengakui bahwa itulah jalan. Jalan Yahweh yang lurus. Derek Yahweh. Jalan Yahweh. Siapa saudara jalan Yahweh? Siapa? Yeshua berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi siapa yang berusaha membelokkan jalan Yahweh yang lurus ini? Pendusta. Siapa pendusta itu? Itulah Yahudi palsu, sinagoga Satan. Yang sekarang muncul ajaran itu. Mereka lah guru-guru palsu di akhir zaman yang membelokkan kebenaran itu. Sekarang apa hukumannya kalau mereka tidak bertobat? Ya, Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-11. Mari sama-sama baca. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-11. Dan sekarang lihatlah, tangan Yahweh ada di atas engkau, dan engkau akan menjadi apa? Buta, dengan tidak melihat matahari sampai suatu saat. Dan seketika itu juga kabut dan kegelapan menimpa ke atasnya, dan dengan meraba-raba dia mencari seorang yang menuntun tangannya. Ini gambaran para pendusta yang membelokkan jalan kebenaran, maka dia akan masuk di dalam kesesatan. Dia akan masuk ke dalam yang namanya kebutaan, saudara. Tidak bisa dia berjalan, harus ada yang tuntun. Makanya orang buta menuntun orang buta. Itulah hukuman bagi siapa? Bagi dia yang membelokkan jalan kebenaran Bapa Yahweh, yaitu Yeshua HaMasiah. Loh, jalan kok dikasih belok? Maksudnya jalan dikasih belok itu, Yeshua itu kan kalau tidak melalui dia tidak sampai kepada Bapa. Yeshua itu penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekarang dibelokkan sama mereka bahwa dia bukanlah Mesias, dia bukanlah Elohim yang perkasa, dia bukanlah Bapa itu sendiri. Yeshua bilang, kamu akan mati dalam dosa-dosamu kalau kamu tidak percaya, akulah dia. Amin, saudara. Jadi mereka akan buta terhadap kebenaran. Karena mereka menolak kebenaran, maka mereka akan berakhir dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, haleluya. Amin, Bapak Ibu. Nah, Torah dan kitab para nabi adalah penuntun kepada keselamatan, yaitu jalan yang lurus yang akan digenapi dalam Injil. Ya, sebab Yeshua adalah Torah yang hidup. Sekarang saya tanya, saudara, jalan itu bisa ada nggak kalau Yeshua tidak hadir? Tidak bisa. Karena kebenaran Torah tidak dapat membawa kita
kepada derek Yahweh itu. Hanya Yeshua. Makanya dia berani berkata, akulah jalan satu-satunya, tidak ada yang lain. Banyak, kalau pepatah dunia bilang banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju kepada Samayim, yaitu melalui Yeshua. Dan saya melihat roh anti Hamasia, antikris itu di akhir zaman sudah muncul. Mereka ini siapa? Firman Elohim bilang bahwa dulu mereka itu bersama-sama dengan kita, tapi mereka itu tidak punya ketetapan hati. Mereka akhirnya berpaling daripada derek Yahweh. Mereka akhirnya membelokkan jalan Yahweh itu sendiri. Hukuman mereka adalah kegelapan yang paling gelap. Mengerikan, saudara ya. Jadi jangan sampai kita diseret oleh guru-guru palsu ini, saudara, yang membawa kita, membelokkan kita dari jalan kebenaran itu. Hati-hati, saudara. Kita sudah kembali kepada akar yang benar, Elohim yang benar. Tapi di sana juga Satan tidak pernah berhenti. Dia mencari celah untuk membelokkan kita dari jalan kebenaran. Mari lihat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Sama-sama baca. 3, 2, 1. Yang telah memampukan kami sebagai para pelayan perjanjian baru, bukan tentang tulisan, melainkan tentang roh. Karena tulisan apa? Mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, dengar baik-baik ini. Kenapa waktu Yeshua naik ke Samayim dia bilang, aku akan memberikan kepadamu Ruach HaKodesh, seorang penolong yang lain. Kenapa, saudara? Ada yang tahu enggak jawabannya? Kenapa? Karena kalau orang hidup hanya berdasarkan hukum tertulis, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu, tanpa roh, maka tulisan dikatakan mematikan. Saudara, kita akan mati kalau kita hanya mentaati Torah, kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan mati kalau kita hanya mengikuti Torah, tapi tidak punya iman kepada Yeshua. Semua yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Ya. Jadi dikatakan perjanjian baru itu bukan terdiri dari tulisan yang mematikan. Apa itu tulisan mematikan? Torah dan segala hukum-hukumnya. Tetapi perjanjian baru, di mana tulisan yang mematikan itu boleh menjadi hidup karena ada Ruach HaKodesh. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Itu sebabnya Yeshua harus naik ke Samayim dan Roh Kudus harus diberikan, supaya kita enggak hidup berdasarkan tulisan, tapi kita hidup berdasarkan roh. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa tuntutan kebenaran, ayat yang ketiga ya, tuntutan kebenaran Torah itu hanya dapat dilakukan dari mereka yang hidup di dalam roh. Kebenaran Torah hanya dapat dilakukan kalau kita hidup dipimpin oleh roh. Maka perjanjian baru bukan hanya sekedar tulisan mematikan, tetapi perjanjian baru adalah, saudara, hidup, yaitu dipimpin oleh roh. Amin, saudara. Jadi tulisan mematikan itu, tulisan itu hanya mematikan, saudara. Tidak dapat membawa kita kepada jalan kebenaran. Makanya sekeras apapun saudara melakukan Torah, tanpa iman kepada Yeshua, engkau pasti mati. Torah itu adalah bayangan dari apa yang akan datang. Salah satu bukti kita mengasihi Yeshua, itu kita melakukan perbuatan Torah. Tapi perbuatan Torah tidak dapat menyelamatkan engkau kalau kita tidak punya hidup, kita tidak punya iman di dalam Yeshua HaMasiah. Amin, saudara. Mari lihat lagi Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Mari sama-sama baca. 3, 2, 1. Sebab aku tidak menjadi malu akan Injil HaMasiah, karena Injil itu adalah kuasa Elohim untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Garis bawah ini ya. Baik pertama-tama bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Elohim sedang disingkapkan dari iman
kepada iman, sebagaimana telah tertulis, dan orang yang benar akan hidup apa? Dari iman. Yang percaya katakan amin. Ya, Rasul Paulus menulis bahwa sebab aku tidak menjadi malu akan Injil Hamasia, karena Injil itu adalah kuasa. Kuasa apa, saudara? Kuasa Elohim untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, ini orang-orang Yahudi KW ini bilang buang Injil itu. Jangan percaya Yeshua itu Elohim. Buang saja Injilmu. Loh, Injil dikatakan apa? Kuasa Elohim. Untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Lalu ditulis di situ apa selanjutnya? Pertama-tama orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kalau nggak terima Injil, gimana bisa diselamatkan, saudara? Katanya buang saja Injilnya. Jangan percaya Yeshua itu Elohim. Loh, inilah yang dikatakan mereka dari sinagoga Satan yang membelokkan jalan kebenaran. Hati-hati, saudara. Injil itu kekuatan Elohim. Kekuatan untuk apa? Untuk menyelamatkan semua orang percaya. Jadi saudara, semua harus terima Injil. Orang Yahudi maupun bangsa-bangsa harus menerima Injil, karena Injil adalah keselamatan. Injil adalah kuasa Bapa Yahweh untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kok ditolak? Kok harus dibuang? Oh, ini celaka, saudara. Lalu dibilang apa, saudara? Karena di dalamnya, di dalam Injil ada apa, saudara? Kebenaran Elohim yang sedang disingkapkan dari satu iman kepada iman yang lain. Sebab orang benar akan hidup dari iman. Nah, saudara, biar saudara juga bilang saya melakukan perbuatan Torah 613 mitzvot. Saudara tidak hidup iman, beriman kepada Yeshua, tidak menerima Injil, tidak percaya kepada Injil, saudara akan mati, bukan hidup. Karena tadi saudara lihat ayat-ayatnya, bagaimana orang yang membelokkan jalan kebenaran, tempatnya ada di dalam kegelapan yang paling gelap. Orang sudah dibilang Injil itu kekuatan Elohim. Kekuatan untuk apa? Untuk menyelamatkan orang percaya. Berarti kalau orang menolak Injil, sama saja engkau menolak keselamatan. Sama saja engkau menolak untuk hidup yang kekal. Ada yang rindu diselamatkan? Semua rindu diselamatkan, amin. Maka kita jangan pernah menolak. Injil itu adalah kabar baik, berita sukacita, di mana Torah yang tadi itu adalah bayang-bayang sudah lahir menjadi manusia dalam wujud daging, di mana dialah Bapa yang kekal, Elohim yang perkasa, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Jadi ini ayat luar biasa, saudara. Injil itu kekuatan Elohim untuk menyelamatkan baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi tidak menerima Yeshua, bisa nggak selamat? Tidak. Makanya mereka sampai hari ini masih menolak Injil. Karena nanti akan ada masanya di mana di akhir zaman bukan cuma manusia yang menginjil, tapi siapa, saudara? Malaikat. Saudara, hari ini orang bawa Injil ke Yerusalem, ke Israel, diludahi. Bahkan ada yang dipukul, saudara. Kenapa? Karena mata mereka masih tertutup. Dalam 2 Korintus 3 ditulis di sana bahwa orang Israel sampai hari ini membaca Torah, ada selubung di mata mereka. Selubung itulah yang membuat mereka tidak bisa melihat kemuliaan Elohim di dalam Yeshua. Maka sampai hari ini orang Israel biar mau kepalanya di tembok ratapan kasih gini-gini, mau pakai senter di kepala sini, mau pakai jubah-jubah yang panjang, mau bikin jenggot-jenggot, sama aja engkau buta, ada selubung di matamu. Itu banyak Yahudi KW kan di Facebook ya. Tidak lahir dari Israel tapi bikin jenggot, pakai saudara senter di kepala. Nah itulah yang dari sinagoga Satan.
tidak mengakui Yeshua sebagai Bapa itu sendiri. Ya. Saudara tahu seruan Shema Yisrael kan ya? Kita kan semua menyanyikan. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Ehad itu satu kesatuan. Ehad ini sering salah dimengerti. Ehad itu bukan satu begini tok, tapi satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Saya kasih contoh, saudara. Misalnya Pak Doni. Pak Doni kan sebagai apa, saudara? Ada yang punya keluarga kan? Punya keluarga. Yang pertama, Pak Doni sebagai apa? Kepala rumah tangga. Sebagai suami daripada Ibu Vita. Tetapi Pak Doni juga merangkap sebagai bapak daripada Angel dan Mili. Di satu sisi dia suami, tapi dia juga bapak. Di satu sisi dia bisa jadi apa, saudara? Sahabat. Tapi apakah Pak Doni ada 3? Enggak. Cukup satu. Maka ehad itu satu kesatuan. Memang sulit dimengerti. Kenapa sulit dimengerti? Karena itulah yang membedakan antara Elohim dan manusia. Manusia itu otaknya cuma sebesar bakpao. Saudara tahu bakpao? Orang Manado bilang biapong. Banyak tuh di daerah kami itu Maumbi, kalau sepanjang jalan itu tempat beli biapong, saudara, bakpao. Macam-macam dari halal sampai non halal. Yang terkenal ya tentunya non halal. Yang tidak kosher. Ya. Saudara, itu bakpaunya terkenal daerah situ. Saya bukan promosi, tapi itu betul. Nah, saudara, cuma karena kita sudah kosher, saya takutnya mereka pakai minyak-minyak yang di luar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ehad itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, otak kita ini hanya sebesar bakpao. Menyelami pekerjaan Bapa Yahweh yang dikatakan setinggi langit dari bumi, lebih dalam dari samudra. Maka otak kita ini tidak cukup memahami kenapa seorang Elohim bisa menjadi manusia. Apa sih tujuan dia datang? Kalau saya punya satu seperti ya, buat sederhana, cerita sederhana saja. Kalau Bapak Ibu melihat ada sekelompok semut, semut kalau orang Manado bilang bifi, ya. Semut itu berjalan, lalu saudara lihat ada batu yang akan datang menimpa semut itu, atau air deras akan mengalir. Lalu saudara mau bilang apa sama semut ini kalau ada sesuatu yang datang, bencana yang akan membuat dia mati? Saudara bisa enggak teriak kepada semut? Bisa tidak? Apakah semut mengerti bahasa kita? Tentunya tidak. Cara satu-satunya supaya kita bisa memperingati mereka bagaimana? Harus berkata-kata seperti semut. Jadilah semut. Dan berbicara kepada mereka dengan bahasa yang dapat dimengerti. Kalau saudara bilang, hei semut, awas ada bahaya. Mana dia dengar, yang dia lihat pokoknya dia cari gula aja. Jadi Bapa Yahweh, saudara, itu mengasihi manusia. Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, keluar dari pribadinya. Bukan Yeshua itu sesosok yang lain, tapi benar-benar keluar dari Bapa. Karena dia satu, ehad, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Amin. Jadi Injil itu kekuatan Elohim. Karena di dalam Injil itulah ditulis tentang Torah Kayim, bagaimana penggenapan dari nubuatan Torah dan daripada kitab para nabi itu ada di dalam Injil. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa Injil itu kekuatan Elohim untuk menyelamatkan bukan cuma orang Yahudi, tapi juga segala bangsa. Berarti orang Yahudi harus menerima Injil, sebab orang benar diselamatkan akan hidup oleh karena iman. Kalau saudara nggak beriman kepada Yeshua, bagaimana saudara bisa hidup? Ya, nah, mari lihat Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Ini yang tadi saya bilang, bukan cuma manusia yang mau
memberitakan Injil. Nanti juga segala bangsa akan menerima Injil, termasuk Israel yang menolak Injil itu. Sebagian besar, ya, karena di sana ada mesianik. Nah, saudara mari lihat Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan aku melihat malaikat yang lain yang terbang di tengah langit, yang mempunyai apa? Injil kekal untuk menginjil mereka yang tinggal di bumi dan setiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Apa yang dibawa oleh malaikat ini, saudara? Injil kekal. Injil itu sifatnya apa? Kekal. Makanya Yeshua berkata, akulah Alef dan Tau, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Karena dari awal dia sudah ada sampai akhir. Dialah yang dibilang Bapa yang kekal. Apa itu kekal? Atau bahasa Ibrani-nya apa kekal? Olam. Ya. Kalau dalam terjemahan Inggrisnya everlasting, God. Elohim yang kekal. Makanya Injilnya itu kekal. Kalau Torah itu bayangan. Tidak dibilang malaikat membawa Torah yang kekal. Kenapa? Karena Torah dan kitab para nabi sudah digenapi dalam Injil. Maka Injil ini yang dibawa ke segala bangsa. Karena di dalamnya sudah ada Torah, ada kitab para nabi, semua nubuatan-nubuatan dalam Torah dan kitab para nabi sudah ada dalam Injil. Maka Injil itulah yang kekal. Ada amin, saudara? Bahkan malaikat sendiri yang bawa kepada segala bangsa, suku, kaum, bangsa. Dan apalagi di situ dibilang kaum, suku, bahasa dan bangsa. Ya. Ada amin, saudara? Firman Elohim berkata bahwa di akhir zaman, bukan di akhir zaman, tapi nanti satu kelak, kita akan berdiri di hadapan tahta Bapa Yahweh dari segala suku, kaum, dan bangsa. Kenapa mereka bisa ada di hadapan tahta? Karena mereka menerima Injil yang kekal, yang diinjili melalui pemberitaan oleh para malaikat Elohim. Lalu saudara mau tolak Injil? Sedangkan Injil itu kekal, Injil itu adalah kuasa Elohim untuk menyelamatkan. Bagaimana mungkin kita menolaknya? Bagaimana mungkin kita menolak Yeshua sebagai Bapa yang kekal? Padahal nubuatannya sudah tertulis. Ini celaka. Tapi harus digenapi bahwa guru-guru palsu itu harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan, para Yahudi palsu, sinagoga Satan, inilah yang membelokkan derek Yahweh atau jalan Yahweh. Padahal jalan Yahweh itu siapa? Yeshua HaMashiach. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Jadi di akhir zaman justru para malaikat turut memberitakan Injil yang kekal agar segala bangsa percaya dan diselamatkan. Sekarang bagaimana kita bisa selamat kalau kita tidak percaya kepada Yeshua sebagai jalan kebenaran dan hidup? Oh, hukumannya, saudara. Yeshua bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Tapi kalau engkau tidak percaya kepada Yeshua, engkau pasti mati. Dan engkau akan mati di dalam dosa-dosamu, kata firman Elohim. Ya. Oleh sebab itu malam hari ini, Bapak Ibu, mari saudara, Injil ini kita pegang teguh. Bukan kita melupakan Torah dan kitab para nabi, karena sampai hari ini kan kita masih melakukan taat perintah Torah, betul? Tapi ingat, semua itu adalah bayangan dan wujudnya adalah Yeshua. Makanya Yeshua itu Torah hidup. Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi Satan juga tahu. Dia akan membelokkan iman beberapa orang kepada kebohongan melalui ajaran daripada guru-guru palsu, rabi-rabi palsu, sinagoga Satan, Yahudi palsu yang menyembah Satan. Makanya ajaran Yudaisme itu, dia sama sekali tidak percaya Yeshua
itu sebagai Elohim. Menolak eksistensi Mesias di dalam Yeshua HaMashiach. Justru ujung-ujungnya firman bilang, engkau akan masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sampai harus ada orang yang menuntunmu. Jadi kalau kita sudah tidak percaya Injil, tidak percaya Yeshua HaMashiach, Bapa yang kekal, Elohim yang perkasa, maka engkau pasti akan mati dalam dosa-dosamu. Tapi kalau kita percaya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Berapa banyak yang percaya? Boleh lambaikan tangan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ayat yang terakhir, Yohanes pasal 17, ayatnya yang kedua. Ini kalau sampai baca ayat ini tidak percaya Yeshua sebagai satu-satunya penguasa, wah ini gawat saudara. Entah harus menyampaikan Injil yang mana lagi. Ya, ini Injil kekal saudara. Yohanes pasal 17 ayat yang kedua, sama-sama baca. 3, 2, 1. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya otoritas atas semua manusia, yaitu semua yang telah engkau berikan kepadanya, dia telah memberikan apa? Hidup kekal kepada mereka. Jadi Yesus itu punya otoritas dari Bapa Yahweh untuk memberikan hidup kekal kepada siapa yang dia mau beri. Dan kepada siapa yang dia mau hukum, itu diberikan otoritas kepada Yeshua HaMashiach. Makanya jangan kaget nanti di akhir zaman, dia akan berdiri sebagai hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat ini bilang saudara, bahwa semua otoritas kepada manusia sudah diberikan kepada Yeshua. Dan kepada siapa dia bisa memberi hidup yang kekal, itu terserah dia, suka-sukanya dia. Amin Bapak Ibu. Ya kalau saudara menolak, bagaimana saudara bisa memperoleh hidup yang kekal? Maka malam hari ini, kita semua ini bukan orang Israel, tapi kita dicangkok kepada pohon zaitun asli, sehingga iman kita tertuju ke sana. Karena memang Mesias juga lahir dari sana. Ya memang itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Maka keselamatan tidak datang dari bangsa lain, tapi keselamatan dari bangsa Yahudi. Tapi ingat, tidak semua Yahudi itu benar-benar dari Elohim. Karena ternyata ada Yahudi palsu yang berusaha membelokkan jalan kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu. Mari kita punya iman yang teguh di dalam Yeshua HaMashiach, dan jangan mudah dibelokkan daripada jalan derek Yahweh kebenaran itu. Karena Yeshua lah jalan itu. Dialah yang memiliki otoritas untuk memberikan kepada saudara dan saya hidup yang kekal. Di luar dia tidak ada keselamatan. Di luar dia tidak ada hidup yang kekal. Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Berarti siapa yang tidak percaya tidak akan dibangkitkan. Barang siapa percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Itu firman yang bilang. Maka Yahudi palsu siap menerima hukuman, dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara, mari berpegang teguh kepada iman ini, ya. Percaya Injil, percaya Yeshua. Dialah Mesias, dialah penyelamat kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Mari tundukkan kepala saudara. Kita akan berdoa. Haleluya.